Orang sini bilang, kalau lewat jembatan Alas Pitu pas tengah malam, jangan pernah melihat ke bawah. Katanya, di bawah sana bukan cuma air sungai, tapi ada sesuatu yang mengintip balik kepadamu. Kadang suaranya kayak gemercik air, kadang kayak bisikan yang menyebut namamu pelan-pelan. Dan kalau kamu berani nengok, kamu tidak bakalan sempat menjerit, karena yang pertama kali ditarik bukan tubuhmu, tapi jiwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Di sini kalian akan mendengar kisah-kisah horor yang nyata, cerita yang dikirim langsung oleh para pendengar setia Kang Komeng. Namun, demi menjaga privasi, nama dan lokasi tidak akan pernah disebutkan. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan tulis di kolom komentar atau kirim melalui email yang ada di deskripsi video. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sekarang juga. Siapkan hati kalian, inilah cerita malam ini. Malam itu, langit di atas Alas Pitu kelam sekali. Bulan seolah diselimuti kabut, samar seperti malu menampakkan diri. Angin malam bersinar pelan, membawa aroma tanah basah dan daun tua yang membusuk. Di tengah hutan lebat itu ada sebuah jembatan kayu tua yang jarang dilewati orang. Orang-orang kampung menyebutnya jembatan setan. Katanya, siapapun yang menyeberang di atas jembatan itu tengah malam dan nekat menatap ke bawah sungai bakal balik dalam keadaan tidak hidup. Tokoh kita namanya Rio, anak muda asal kota yang baru saja pindah ke desa itu karena harus bekerja proyek jalan. Buat dia, semua cerita mistis itu cuma dongeng buat nakut-nakutin orang biar tidak keluar malam. Pada saat malam itu, setelah nongkrong di warung kopi bareng warga, dia pulang naik motor melewati jalan hutan yang sunyi. Ah, masa iya? Cuman lewat doang bisa celaka, pikir Rio sambil tertawa kecil. Motor bebek tuanya melaju pelan. Cahaya lampu kuningnya menembus kabut tipis. Begitu sampai di ujung jalan, terlihat jembatan kayu panjang membentang di atas sungai yang dalam dan berarus deras. Kayunya sudah lapuk, beberapa bagian bahan berlubang kecil. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri bukan jembatannya, melainkan suara lirih dari arah bawah sungai. Awalnya Rio kira itu suara burung malam, tapi makin lama suaranya berubah jadi seperti orang menangis. Lembut, panjang, seperti rintihan seorang perempuan. Suara itu datang dari bawah jembatan. Rio berhenti, menurunkan kaca helmnya, dan memejamkan telinga. "Halo, ada orang?" panggilnya. Tidak ada jawaban, hanya suara air mengalir dan gesekan ranting. Tapi entah kenapa udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin banget, seperti ada yang mengintip dari balik kegelapan. Rio menelan ludah, ingin cepat-cepat jalan, tapi rasa penasarannya malah menang. Dia turun dari motor, menyalakan senter, dan melangkah ke tengah jembatan. Langkahnya berdedak pelan, setiap kayu yang diinjak menimbulkan suara yang memantul di tengah kesunyian malam. Di tengah jembatan angin berhembus kencang. Daun-daun di sekitar hutan berdesir seperti bisikan. Lalu tiba-tiba dari arah sungai muncul aroma anyir darah yang sangat kuat. Rio menutup hidung, menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba di telinganya terdengar suara pelan, hampir seperti berbisik, "Jangan lihat ke bawah." Rio langsung kaku, suara itu jelas banget. Tapi tidak ada orang di sekitarnya. Ia memutar tubuh mencari sumber suara, tapi nihil, hanya gelap, kabut, dan air sungai yang mengalir di bawah. Napasnya mulai tak teratur, senter di tangannya bergetar, tapi rasa penasaran manusia memang susah dikalahkan. Dengan perlahan, Rio menunduk, senter di tangannya menyinari ke bawah jembatan, ke sungai yang berputar deras. Dan di sanalah dia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, duduk di batu besar di pinggir sungai. Gaunnya putih, tapi penuh noda lumpur dan darah. Tangannya menggenggam sesuatu dan kepalanya menunduk, seolah sedang menangis. Rio terpaku, tubuhnya gemetar,
Lalu perlahan perempuan itu mengangkat wajahnya. Dari sela rambut panjangnya tampak matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Senyumnya melengkung aneh, terlalu lebar untuk ukuran seorang manusia. Senter di tangan Rio jatuh, padam seketika. Dunia di sekitarnya gelap total. Tapi suara tawa lirih itu masih terdengar. Tawa yang berubah jadi jeritan melengking panjang, menembus telinga. Rio menutup telinganya, tapi suara itu seperti ada di dalam kepalanya sendiri. Dengan panik, dia berlari menyeberangi jembatan. Tapi langkahnya terasa berat, seolah ada yang menarik kakinya dari bawah papan kayu. Ia terjatuh dan merasakan sesuatu yang dingin menggenggam pelan kakinya. Saat dia menoleh, matanya membelalak. Dari celah papan jembatan tampak tangan pucat dengan kuku panjang dan berlumuran darah sedang mencekram kakinya. Rio berteriak sekencang mungkin, menarik kakinya dengan sisa tenaga. Akhirnya genggaman itu lepas. Dia langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Motor ditinggalkan begitu saja, nafasnya terengah, dada terasa mau meledak. Begitu sampai di ujung jalan dia tersungkur dan terjatuh. Dari kejauhan terdengar lagi suara perempuan itu. Tapi kali ini bukan menangis, melainkan tertawa pelan. Kau sudah melihat ke bawah, maka kau tidak akan bisa pergi. Rio memaksa diri berlari pulang ke rumah kontrakannya di kampung. Begitu sampai, dia mengunci pintu dan langsung berbaring, menggigil ketakutan. Ia menatap keluar jendela, tapi entah kenapa bayangan jembatan itu masih jelas terbayang di kepalanya. Dan di sudut kamar samar-samar terlihat sesuatu yang berdiri. Rambut panjang, gaunnya putih, kaki berlumuran lumpur. Wajahnya menunduk, tetapi dari bibir pucatnya terdengar suara pelan, seperti bisikan dari kejauhan. Kenapa kau melihat ke bawah, Rio? Lampu kamar tiba-tiba padam, gelap. Hanya suara napas Rio yang tersenggal. Dan di tengah gelap itu dia mendengar langkah pelan mendekat. Satu langkah, dua langkah, makin mendekat. Sampai akhirnya sesuatu berbisik tepat di telinganya. Kau tak akan bisa pergi dari jembatan itu. Malam itu menjadi awal dari kutukan yang tidak pernah berakhir. Karena sejak saat itu, siapapun yang melewati jembatan alas pitu selalu mengaku mendengar tangisan perempuan di bawahnya. Terutama kalau mereka berani menatap ke bawah. Sejak malam itu, hidup Rio berubah total. Dia jadi pendiam, jarang keluar rumah. Bahkan rekan kerja proyeknya bilang kalau wajahnya pucat dan matanya selalu terlihat seperti orang kurang tidur. Kadang tanpa sadar dia melamun sambil natap kosong keluar jendela. Setiap kali ditanya jawabannya selalu sama, aku cuma capek. Tapi dalam hati Rio tahu sejak malam dia melihat ke bawah jembatan itu ada sesuatu yang ikut bersamanya pulang. Tiap malam suara tangisan itu selalu datang lagi. Kadang dari arah dapur, kadang dari kamar mandi, bahkan pernah dari bawah kasur. Suara itu lirih tapi jelas, seperti perempuan yang menahan sakit. Kenapa kau lihat ke bawah? Kenapa? Suaranya lembut tapi bikin seluruh tubuh Rio merinding sampai ke tulang. Pernah suatu malam, dia nekat menyalakan semua lampu di rumah, berharap suara itu hilang. Tapi justru saat lampu menyala terang, dia melihat bayangan perempuan berdiri di ujung lorong rumahnya. Rambutnya menutupi wajah, diam menatapnya. Rio teriak, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Badannya kaku, gak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat pelan-pelan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi di lantai kayu rumah Rio. Begitu hampir sampai di depannya, perempuan itu mengangkat wajah. Bola matanya bolong, seperti rongga kosong yang mengalirkan darah hitam. Rio langsung jatuh pingsan. Pagi harinya dia ditemukan tetangga tergeletak di depan pintu dengan mata melotot. Mereka pikir Rio kena serangan jantung. Tapi setelah sadar, Rio cuma bisa bilang pelan, dia menyarikku, dia tidak mau aku pergi. Sejak saat itu warga mulai khawatir. Cerita tentang jembatan setan itu kembali beredar. Katanya Rio melanggar pantangan kuno yang sudah diturunkan sejak zaman Belanda. Siapapun yang melihat ke bawah jembatan alas pitu akan diikuti arwah penunggu sungai. Seorang perempuan yang mati dibunuh di situ ratusan tahun yang lalu. Menurut kisah lama, dulu jembatan itu dibangun di atas kuburan seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir. Orang-orang zaman dulu membakarnya hidup-hidup, lalu jasadnya dibuang ke sungai itu.
Tapi sebelum mati, perempuan itu bersumpah akan menjerat siapapun yang menatap matanya lewat pantulan air. Dari sumpah itu lahir kutukan jembatan Alas Pitu. Rio tidak tahu pasti apakah legenda itu benar, tapi satu hal yang dirasakan, perempuan itu memang nyata. Dia mulai sering melihat sosoknya di mana-mana, di kaca kamar mandi, di bayangan televisi yang mati, bahkan di mata orang-orang yang menatapnya terlalu lama. Kadang hanya sekilas, kadang cukup lama, sampai Rio menjerit ketakutan. Suatu malam, Rio merasa tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa. Aku harus keluar dari sini. Aku harus jauh dari jembatan itu, katanya pada dirinya sendiri. Ia berkemas menyalakan motornya dan melaju menuju jalan keluar. Tapi anehnya, beberapa kali pun dia memutar arah, jalan yang dilewatinya selalu berujung di tempat yang sama, jembatan Setan Alas Pitu. Kabut turun tebal malam itu. Lampu motor redup, hampir mati. Sungai di bawah jembatan berputar dengan suara deras yang aneh, seperti seorang sedang tertawa pelan di antara arus air. Rio berhenti dan panik. Ini tidak mungkin, aku tadi lewat jalan lain. Tapi saat dia menoleh ke belakang, hutan di belakangnya hilang, yang tersisa hanya kabut dan jembatan panjang di depannya. Suara itu muncul lagi, suara perempuan yang dulu ia dengar di tengah malam pertama. "Kamu pergi, Rio?" Lembut tapi menggema di seluruh jembatan. Rio gemetar. "Apa maumu dariku?" teriaknya putus asa. Lalu angin berhenti berhembus. Semua hening. Dari bawah jembatan muncul tangan-tangan pucat, seperti sedang meraih ke atas. Di tengahnya sosok perempuan perlahan naik ke permukaan. Air sungai berwarna merah pekat seperti darah. Perempuan itu berdiri di atas air dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Gaunnya robek, tubuhnya penuh luka bakar. "Kau sudah melihatku, sekarang aku ingin kau ikut aku," katanya pelan, dan sambil mendekat kepada Rio. Akhirnya Rio pun mundur ketakutan, tapi kakinya terasa berat seperti dipaku ke tanah. Ketika perempuan itu hampir menyentuh wajahnya, tiba-tiba Rio memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. Saat dia buka mata, dia sudah berada di tepi jalan, siang hari dengan beberapa warga desa berdiri di sekelilingnya. Motor bebeknya hancur di sisi jalan, dan Rio tergeletak penuh lumpur. Warga bilang mereka menemukannya di bawah jembatan dalam keadaan tidak sadar diri. Tapi yang bikin semua orang merinding, di dada Rio ada bekas tangan perempuan terbakar, seperti bekas genggaman. Malamnya, Rio demam tinggi. Dalam tidurnya dia terus mengigau menyebut nama seseorang yang tak dikenal. "Siti, jangan tarik aku," katanya berulang-ulang. Warga yang menjaga di luar kamar mendengar suara aneh seperti langkah kaki basah berjalan di lantai kayu. Ketika mereka buka pintu kamar Rio, tubuhnya melayang di atas ranjang dengan kepala terbalik. Matanya terbuka lebar, menatap ke arah langit-langit. Setelah itu, Rio menghilang. Rumahnya kosong, pintunya terbuka. Hanya ada lumpur basah di lantai dan bau anyir darah yang kuat. Warga bilang malam itu ada yang melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan menyeberangi jembatan sambil menggendong tangan seseorang. Tapi anehnya, yang digandeng itu tidak punya kepala. Sejak malam itu, jembatan Alas Pitu benar-benar ditutup. Tidak ada yang berani melewatinya. Bahkan polisi pun enggan menyentuh area itu, karena setiap kali mereka datang, alat mereka rusak dan kompas berputar-putar sendiri. Tapi sesekali, kalau malam hujan deras tiba, warga masih mendengar suara tangisan dari arah jembatan. Tangisan panjang, seolah seseorang baru saja kehilangan nyawa. Dan siapapun yang berani menatap sungai di bawah jembatan itu selalu bilang hal yang sama. Ada wajah perempuan di sana tersenyum, menatap balik dari air. Beberapa bulan setelah kejadian itu, jembatan Alas Pitu resmi ditutup oleh pemerintah desa. Mereka memasang papan kayu besar bertuliskan "Dilarang melintas. Area ini berbahaya." Tapi semua orang tahu itu bukan karena alasan keamanan. Alasannya karena jembatan itu sudah benar-benar dikutuk. Meski sudah lama tidak dilewati, warga sekitar masih sering mendengar suara aneh dari arah sungai. Kadang seperti suara perempuan menangis, kadang seperti langkah kaki yang berjalan pelan di atas papan jembatan yang sudah lapuk. Suatu malam, seorang supir truk batu bara bernama Hendra memutuskan untuk lewat jalur itu karena jalur utama ditutup longsor. Warga sudah memperingatkan, tapi Hendra nekat. "Ah, cuman jembatan tua, masa takut sama cerita hantu?"
katanya sambil tertawa. Tapi saat dia mulai mendekat ke jembatan, mesin truknya tiba-tiba mati. Lampunya padam dan kabut tebal turun dari arah sungai. Ia mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tapi semua sia-sia. Di tengah keheningan itu, Hendra mendengar suara perempuan berbisik lembut dari arah luar jendela. Sudah lama tak ada yang berani ke sini. Jantung Hendra berdetak cepat. Ia menoleh pelan ke arah suara itu dan seketika wajahnya pucat. Di kaca spion, ia melihat sosok perempuan duduk di bak truknya. Rambutnya basah menutupi wajah dan gaunnya meneteskan air. Ia berlari keluar meninggalkan truknya, tapi langkah kakinya seolah berat seperti ditarik sesuatu dari belakang. Ketika ia akhirnya berhasil menyeberang ke ujung jembatan, Hendra berani menoleh sekali lagi. Truknya sudah hilang dan di tempatnya hanya ada genangan air merah pekat yang perlahan mengalir ke sungai. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki basah yang memanjang dari jembatan menuju hutan bambu di seberangnya. Jejak itu milik manusia biasa. Jari-jarinya panjang dan mencengkeram tanah, seperti tangan yang merengkak. Sejak itu, makin banyak orang melaporkan hal aneh. Lampu rumah mati sendiri saat tengah malam, suara tangisan perempuan dari arah sungai, dan kadang di pagi hari, mereka menemukan emas kecil di halaman rumahnya, tapi emas itu berbau amis seperti darah. Dukun kampung yang akhirnya dipanggil, ia datang malam-malam dengan dupa dan air kembang 7 rupa. Saat berdiri di tengah jembatan, ia menancapkan paku besar ke papan kayu dan membaca mantra pelan. Angin tiba-tiba berhenti, suara selangga lenyap. Lalu dari arah sungai terdengar suara tawa panjang, bukan tawa manusia. "Kau pikir bisa mengurungku?" kata suara itu. Bergema di seluruh lembah. Api dupa langsung padam dan air sungai mendadak bergejolak seperti mendidih. Dukun itu terlempar mundur dan pingsan. Saat warga menolongnya, mereka melihat di papan jembatan tertulis dengan darah, "Tumbal belum cukup." Sejak kejadian itu, desa menjadi benar-benar sunyi. Banyak warga yang pindah. Beberapa rumah kosong, atapnya sudah runtuh, ditinggalkan begitu saja. Tapi anehnya, setiap kali ada orang luar yang penasaran datang untuk melihat jembatan Alas Pitu, mereka selalu hilang tanpa jejak. Polisi hanya menemukan barang-barang kecil, sepatu, dompet, atau kamera, tapi tidak pernah ada jasad. Sampai hari ini, jembatan itu masih berdiri, meski sebagian kayunya sudah lapuk. Kalau kamu lewat jalan itu malam-malam dan berhenti dari kejauhan, kamu bisa melihat bayangan samar perempuan berdiri di tengah jembatan, menatap ke bawah sungai, seolah menunggu seseorang. Beberapa orang bilang kalau kamu panggil namanya, dia akan menoleh pelan dan tersenyum. Tapi setelah itu kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Warga desa Alas Pitu selalu mengingat satu hal, pantangan yang sudah turun-temurun. Kalau kau harus lewat jalan itu karena terpaksa, berjalan cepat, jangan bicara, dan yang paling penting, jangan pernah lihat ke bawah. Karena yang menatapmu balik bukan pantulan air, tapi wajah seseorang yang masih menunggu tumbal berikutnya.